Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja saudara-saudara berada. Pada kesempatan ini saudara-saudara, izinkanlah saya untuk membawakan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-9. Baik saudara-saudara, kita akan membahas satu renungan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Maka itu izinkanlah saya untuk membawakan kita di dalam doa sebelum kita mengawali pembacaan firman Tuhan kita pada saat hari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa mengucap syukur atas penyertaan Bapa di dalam diri kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa juga mengucap syukur untuk sama kebaikan Bapa di dalam diri kami. Kami berdoa mengucap syukur atas kesehatan dan juga kekuatan yang Bapa berikan kepada diri kami, dan juga berkat juga yang Bapa berikan kepada diri kami. Kami berdoa mengucap syukur kami ada pada saat ini, pada saat hari ini, bukan karena kehebatan di dalam diri kami, tetapi karena penyertaan Bapa di dalam diri kami sehingga kami ada saat hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur buat nafas hidup juga yang Bapa berikan kepada kami ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, di mana pada saat hari ini kami akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Yohanes ini. Bapa, sebelum kami renungkan firman Tuhan ini bersama-sama, hamba berdoa Bapa, curahkan Roh Kudus di dalam diri kami, biar kami mampu merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 yang judulnya perikop Lembaga Alkitab Indonesia adalah Allah adalah kasih. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-9, dalam hal inilah kasih Allah yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Baik saudara-saudara, inilah kasih Allah yang dinyatakan di dalam diri kita. Kita lanjut saudara-saudara, yaitu bahwa Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Ya, supaya kita hidup olehnya. Baik saudara-saudara, tema yang saya ambil di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini adalah cinta tak mengenal batas. Cinta tak mengenal batas, di mana saudara-saudara, saya perlu tahu bahwa cinta tak mengenal batas ini dalam arti Allah mengasihi kita sepanjang batas tanpa ada batas-batasnya. Allah mencintai kita, mengasihi kita selamanya tanpa ada batas-batasnya, di mana Allah menyatakan kasihnya di tengah-tengah kita, umat manusia yang ada di dunia ini, melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ia mengutuskan anaknya yang tunggal di dalam dunia ini untuk saya dan saudara, atas segala perbuatan kesalahan dan juga dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga Allah mengutuskan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus dalam dunia ini untuk saya dan saudara, supaya kita hidup olehnya, kita hidup di dalam dunia yang baru, kita hidup di dalam perjanjian baru, kita hidup di dalam kebenaran baru. Dimana kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, dulunya Allah mengasihi manusia, yaitu mengasihi kita. Namun dalam perjanjian lama itu, di mana waktu itu Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, dan akhirnya hubungan manusia dan Allah putus di tengah-tengah. Namun tidak sampai di situ saja saudara-saudara, dan saudara-saudara tahu bahwa hubungan
kita dengan Allah tidak akan putus di situ saja, tetapi Allah mengatakan anaknya yang tunggal ke dunia ini supaya kita hidup di dalam dunia ini, hidup sebagai manusia yang baru, hidup oleh Yesus supaya kita jalani hidup sebagai orang-orang yang dikasihinya. Kita hidup di dalam Yesus supaya kita berjalan hidup dengan Yesus dimanapun kita berjalan hidup dengan Allah di surga. Sebab Yesus berkata, barang siapa yang tidak melalui aku, ia juga tidak melalui Bapakku. Nah, saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita sehingga ia mengutuskan Yesus ke dalam dunia ini untuk kita. Yesus mati di kayu salib untuk kita. Di sini saya mau berikan contoh buat saya dan saudara-saudara, di mana saudara-saudara perlu tahu kenapa mesti Yesus mati di kayu salib kenapa mesti Yesus harus datang ke dunia ini untuk disalibkan. Ya, ada 3 tanda yang harus saudara-saudara perlu tahu. Ya, tanda pertama, ketika Yesus dicampur, dipukul sampai darahnya tercampur di mana-mana, campukan tancap di dalam tubuh Yesus diangkat sampai darahnya tercecer, dagingnya terlempar di mana-mana, yaitu adalah tubuh kita yang sering melakukan kesalahan. Tubuh kita sering kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, maka Yesus gantikan tubuhnya untuk tubuh kita. Hal yang berikut adalah kaki Yesus yang dipaku, disalibkan, yang disalib itu adalah tanda kaki. Itu adalah kaki yang kita sering lakukan. Kita berjalan untuk melangkah, melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya Yesus menggantikan kakinya untuk menggantikan kaki dia untuk kaki kita. Kaki kita melakukan kejahatan, ia rela menggantikan kaki dia untuk kita. Yang berikut adalah tangan Yesus. Baik saudara-saudara, tangan Yesus. Mengapa tangan Yesus harus dipaku? Ya, dimana tangan Yesus dipaku itu tandanya bahwa tangan kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti kita memukul orang, kita mencuri. Jadi tangan inilah yang diganti tangan Yesus untuk dipaku. Terus saudara-saudara, selanjutnya yaitu kepala Yesus. Mengapa harus dipakaikan mahkota duri? Karena kita manusia terlalu kepala batu, kita sering keras kepala, kita tidak mendengar perintah Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita untuk tidak melakukan kejahatan, namun kita tetap melanggar perintah Allah. Kita keras kepala dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah. Maka itu kepala kita yang keras kepala ini digantikan kepala Yesus untuk ditancapkan kepala atau ditancapkan mahkota duri di kepala Yesus. Jadi saudara-saudara perlu tahu bahwa di dalam 4 organ tubuh Yesus yang digantikan sebagai pengganti diri kita. Jadi saudara-saudara harus tahu bahwa di dalam organ tubuh Yesus yang dicampur, dagingnya terangkat sampai darah mengalir di mana-mana, itu karena tubuh kita sering melakukan kejahatan. Jadi tubuh Yesus digantikan, Yesus menggantikan tubuh itu sebagai tubuh baru. Tangan kita sering melakukan kejahatan, memukul orang atau mencuri, itulah Yesus digantikan yang tangan dia rela dipaku tangannya untuk kita. Dan kaki Yesus yang dipaku karena kaki kita sering kita berjalan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menendang orang atau melangkah untuk melakukan hal yang tidak baik. Itu kaki kita yang sering melakukan hal tidak baik, kaki Yesus menggantikannya menjadi yang baru. Dan kelima, kepala kita yang keras kepala, melanggar perintah Allah, sehingga mahkota duri tancap di atas kepala Yesus.